dan menyiapkan Labuan Bajo untuk penyelenggaraan event-event internasional dan nasional. Seperti nantinya ini akan menjadi pendukung penyelenggaraan KTT G20 dan juga nanti akan kita pakai untuk KTT ASEAN di 2023. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan kekaguman dan rasa hormat saya terhadap pemerintah Jokowi yang sangat mencintai daerah-daerah di wilayah timur Indonesia. Nikmat apalagi yang engkau dustakan dengan melihat perubahan-perubahan di era pemerintah Jokowi. Setelah Papua dipilih sebagai tuan rumah dan sukses menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional, kini giliran NTT di tahun 2023 nanti akan dijadikan tuan rumah untuk pertemuan internasional KTT G20 dan KTT ASEAN. Saat mengunjungi Labuan Bajo, Pak Jokowi menyatakan penyelenggaraan pertemuan-pertemuan internasional maupun nasional nanti diselenggarakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Coba deh bayangin, pertemuan internasional seperti G20 yang beranggotakan negara-negara besar di dunia seharusnya itu diselenggarakan di Jakarta. Seharusnya itu di gedung-gedung mewah pencakar langit seperti di Jakarta. Tapi oleh Pak Jokowi, G20 dan ASEAN Summit dikonsepkan untuk diadakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebuah provinsi yang oleh BPS dinobatkan menjadi provinsi miskin ketiga di Indonesia. Pak Jokowi punya konsep pemikiran yang berbeda, visinya jauh ke depan. Beliau ingin mengangkat NTT dari segi ekonomi melalui sektor pariwisata, agar NTT paling tidak bisa lebih baik perekonomiannya. Salah satu caranya beliau ingin pertemuan-pertemuan internasional diselenggarakan di sana. Caranya sangat pintar dengan mengundang atau memancing tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin negara besar G20 untuk datang ke NTT. Maka otomatis seluruh informasi lewat berbagai media akan menyoroti juga tempat-tempat wisata di Labuan Bajo. Mata dunia akan tertuju ke Labuan Bajo dan itu adalah cara ampuh Pak Jokowi secara tidak langsung ingin mempromosikan Labuan Bajo secara besar-besaran kepada dunia luar. Labuan Bajo sudah pasti akan menarik perhatian dunia luar karena didukung dengan spot-spot yang indah di sana, terutama dengan adanya habitat komodo yang merupakan jenis naga satu-satunya di dunia yang masih bertahan hingga saat ini. Selain itu didukung dengan konsep budaya atau tradisi masyarakat setempat yang mampu memikat para wisatawan luar untuk menelusuri dan mengeksplorasi budaya-budaya di NTT dengan lebih detail dan mendalam. NTT itu sebenarnya keren loh kalau mau ditelusuri semua daerahnya. Selama ini kalian mungkin cuma mengenal Labuan Bajo, padahal tempat-tempat lain masih banyak dan tidak kalah menarik dengan Labuan Bajo. NTT itu provinsi kepulauan yang terdiri dari 3 pulau besar, yaitu Pulau Timor yang satu daratan dengan negara Timor Leste, lalu Pulau Sumba dan Pulau Flores. Setiap pulau ini punya daya tarik tersendiri, belum lagi pulau-pulau kecil lainnya seperti Adonara, Lembah Ta'alor, Pantar, dan sebagainya. Intinya kita buka dulu pintunya lewat Labuan Bajo. Nanti tinggal diarahin untuk mengunjungi spot-spot lain sehingga NTT secara keseluruhan dapat berubah menjadi provinsi yang maju. Orang-orang dari penjuru dunia akan mengenal NTT sebagai sebuah provinsi yang kaya akan keindahan alam dan budaya. Jika semakin banyak wisatawan datang, maka akan semakin bagus pertumbuhan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Saya salut dengan Pak Jokowi, terasa banget beliau ingin mengangkat daerah-daerah di Indonesia Timur untuk semakin maju dan berkembang. Papua dijadikan tuan rumah Pekan Olahraga Nasional, NTT dijadikan tuan rumah KTT G20 dan ASEAN Summit. Coba deh lihat pemerintah sebelum-sebelumnya. Semua pusat event-event besar kalau bukan di Jawa ya di Bali. Tapi semuanya sudah berubah di tangan seorang anak tukang kayu. Dia ingin membangun negeri ini dengan cinta yang tulus. Daerah-daerah miskin, tertinggal, terluar dia utamakan. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia benar-benar diwujudkan. Tidak semua orang suka dengan kepemimpinan Jokowi, tapi jumlah mereka tentunya kalah dengan jumlah orang-orang yang mencintai Jokowi. Mari kita terus mendukung dan mengawal Presiden Jokowi untuk bekerja sampai tuntas hingga masa baktinya. Saya Bastion Sebo, kita di acara Tikam Opini.